Artis dangdut pun terpengaruh. Nah begitu saya selidiki, ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh pantes. Belakangan dilantik jadi anggota geng nasab begal nasab, saudara. Wah dapat tolol, bongol, kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya nih semua, jawab yang dari hati saudara. Mau ikut artis dangdut atau ikut ulama? Mau ikut artis dangdut atau ulama? Kadal kebon. Ini fitnah nih Beb. Fitnah ente nih, fitnah nih. Proses jangan. Beb, ente bisa aja Beb. Itu namanya apa namanya, penyematan jas atau jaket ormas itu sering banget aneh Beb. Bahkan jas partai sering disematkan itu sebagai penghormatan, penghargaan. Buat show boleh juga jaketnya. Kadal kebon. Catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib, saudara. Jaga kita punya lidah ketika duduk di majelis-majelis ilmu dan di majelis-majelis zikir, karena qulu khairan aw yasmut, berkatalah sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik kita diam. Nah saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, terus orang-orang bertanya, Habib memerintahkan bahwasanya qulu khairan aw yasmut, berkatalah sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Tapi kenapa Habib suka suka berkata-kata kasar? Kenapa Habib suka mencaci? Habib suka memaki? Kenapa Habib kalau ceramah keras? Habib kalau ceramah teriak-teriak? Iya, kalian kan cuma lihat kalau saya lagi ceramah. Kalian nggak lihat bagaimana kalau saya lagi ngobrol. Kalian nggak setiap hari sama saya. Kalian nggak 24 jam bersama saya. Yang tahu saya orang-orang terdekat saya. Bagaimana banyak diamnya saya, bagaimana pemalunya saya. Ya betul, memang Rasulullah berkata qulu khairan aw yasmut, berkatalah sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Akan tetapi saya Bahar bin Smith tidak akan pernah diam. Saya tidak akan pernah membungkam saya punya mulut ketika saya melihat kemaksiatan, ketika saya melihat kezaliman, ketika saya melihat ketidakadilan, ketika saya melihat berapa banyak rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang kehausan, rakyat yang ditipu, rakyat yang harta dicolong, rakyat yang harta dicuri. Selama kedua mata saya masih melihat kemungkaran, masih melihat kezaliman, masih terbuka untuk melihat ketidakadilan, maka selama itu mulut saya tidak akan pernah bungkam. Selama itu mulut saya akan menghina, mencaci, memaki siapapun yang menyengsarakan bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Saya emang lebih banyak diemnya, tapi kalau lagi ceramah nggak ada istilah masa ceramah diem kayak ikan mas koi diem gitu. Oleh karenanya duduk di majelis ilmu jangan banyak bicara ya. Jaga kita punya akhlak, jaga kita punya adab, jangan hanya modal ilmu saja. Lau kana fil ilm min dunil khuluq syarafun lakana asyrafu khalqillahi iblis. Kalau cuma modal ilmu seseorang bisa jadi mulia. Kalau cuma modal ilmu agama atau ilmu dunia, orang itu bisa jadi mulia. Cuma modal ilmu, nggak ada akhlak, nggak ada adab, nggak ada budi pekerti, cuma modal ilmu seseorang bisa menjadi mulia. Maka makhluk yang paling mulia adalah iblis. Saudara-saudara, sepinter-pinternya kita, iblis masih lebih pintar dari kita. Sebanyak-banyaknya ibadah kita, iblis lebih banyak ibadahnya dari kita. Iblis lebih pintar dari kita,
iblis lebih banyak ibadahnya, lebih bertakwa dari kita. Tapi kenapa? Iblis dikutuk, iblis dilaknat oleh Allah karena iblis tidak punya adab, karena iblis tidak punya akhlak. Ketika Allah memerintahkan untuk sujud, iblis tidak mau sujud. Pembangkangan itu merupakan pelanggaran akhlak. Pembangkangan itu merupakan tiada adab, itu merupakan tiada akhlak. Yang paling tinggi, yang paling besar, yakni orang meninggalkan akhlak, orang meninggalkan adab, yang paling besar adalah pembangkangan terhadap Allah dan pembangkangan terhadap Rasulullah SAW. Maka wasiat saya, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh. Saudara-saudara, ini zaman sekarang sudah edan, ini zaman udah gila, ini zaman udah rusak, ini zaman sekarang udah nggak benar, saudara-saudara. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, maksiat di mana-mana, mabuk di mana-mana, melacur di mana-mana. SD zina, SMP zina, SMA, anak-anak SMA melahirkan di dalam sekolahnya, anak SMA melahirkan di dalam kelasnya. Anak-anak kecil tidak kenal siapa Tuhannya. Anak-anak kecil zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang buta terhadap Allah. Tanya sifat wajib, mereka nggak kenal sifat wajib bagi Allah. Sifat mustahil bukan di telinga, tapi tempatnya cinta adalah di hati. Orang yang benar-benar cinta, pecinta sejati, dia akan menutup matanya, akan menutup telinganya, dan akan menutup mulutnya. Pecinta sejati bagaikan mayat, saudara-saudara. Matanya nggak bisa melihat, telinganya nggak bisa mendengar, dan lidahnya tidak bisa berbicara. Kontrak, dipuji-puji sama pejabat, berdiri depan pintu sudah, berdiri depan pintu penguasa dengan mengharapkan pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Habib Rizik, organisasi yang dibubarkan, santrinya, muridnya, laskarnya dibunuh, dipenjara beliau. Terus kalian tidak ada tai kuku daripada Habib Rizik, terus kalian mau coba-coba ingin mencemooh, mencaci dan memaki Al Habib Rizik bin Husaini Syihab. Kalian nggak ada perjuangan kalian untuk Islam. Jadi kalau kalian nggak mau berjuang, jaga kau punya mulut, diam. Saya kalau ketemu orang yang berani di sosmed begitu, hina caci bagi FPI, hina caci bagi Habib Rizik, ketemu sama saya tampar mulutnya. Saya mereka tuh congornya cuma berani di sosial media doang. Ketemu langsung, kalau nggak saya makan, bukan saya Bahar bin Smith, saudara-saudara. Iblis aja saya makan, apalagi orang-orang kayak begitu. Oleh karenanya kita doakan para habaib, para guru-guru kita, semua habaib, semua para guru, khususnya yang perjuangan luar biasa, Imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Husaini bin Syihab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Kemudian seluruh anak-anak beliau, putri-putri beliau, menantu-menantu beliau, Habib Muhammad, Habib Hanif, Habib Irfan, saya punya keponakan Habib Alwi, kemudian menantu-menantu beliau yang lain. Wallahu anjaza wa'dahu wal bishru wadha maulana bushra lana nilna al-muna. Iki nang Surabaya niki Bu, kata waliye. Ya. Saya teringat, tak ceritoi sampean ini. Ketika saya kemarin ziarah ke guru saya. Kalau guru saya kan tahu ya, saya dari mana, dari Surabaya tahu. Ada rombongan tamu juga. Guru saya itu Bu, Habib Umar bin Hafid. Beb, kula niki turun kenal Beb, sampai cari di Syekh Google. Habib Umar bin Hafid, trik ketok wajah yang ganteng ini kok. Muridnya juga tidak kalah ganteng ini. Sampai ketok. Ada rombongan orang datang kepada beliau. Beliau tanya sama saya, ini rombongan dari mana ini? Ini rombongan Habib dari Surabaya. Langsung spontanitas beliau mengatakan, Surabaya Sirrul Bayi. Jadi Surabaya niku, maaf ya, diambil dari kata-kata bahasa Arab.
apa? Sirrul bahi, rahasia yang terselubung, rahasia yang terselimuti. Jadi wong-wong biyen niku jenengi Surabaya ndak sembarangan. Sallallahu Nabi Muhammad. Enak ngerokok ya, awas kok nyonyok lho sampean ngerokok. Kok lamben dower sampean. Kane ambu apa ambu rokok ketemu. Tak apa, terus no. Tapi awas kok nyonyok. Biasa lek ana yai sing ngerokok, sing ceramah, murid yang ngerokok kadang-kadang kuali. Kenyonyok dadi engko. Biasa koyo ngono. Wis terus no lak apa wis bismillah. Sallallahu Nabi Muhammad. Larang-larang saya ini pakai garu ambu rokok. Jadi peletakan nama Surabaya ini nggak sembarangan, nggak asal naruh saja gitu. Nama Jakarta, nama Surabaya, nama Semarang nggak sembarangan. Memang peletakannya itu istikharah ibu-ibu. Kalau kita kan melihatnya tinggalan di Surabaya, apa artinya? Nggak eru. Surabaya itu diambil dari kata sirrul bahi. Apa? Rahasia yang terselubung. Maksudnya apa? Auliae kata. Amin. Auliae ake. Para wali-walinya banyak. Wali-walinya itu terselubung mastur alias tidak banyak orang yang kenal. Padahal kalau sampean tahu banyak wali-walinya Allah Subhanahu wa taala di Surabaya ini. Ada Maulana Sasa itu ada wali besar itu. Maulana Sunan Bungkul itu Habib Neon tiap hari beliau ziarah kepada beliau. Ya. Kemudian Maula Rangka itu Habib Hasan Al-Gadiri itu ada. Bukan Al-Gadri, Al-Gadiri. Ada. Banyak. Makanya mereka memberikan nama, menjadikan namanya Sirrul Bahi. Wong biyen ndak iso mengatakan Sirrul Bahi, tapi mengatakannya dengan nama apa? Surabaya. Tapi ambil dari kalimat apa? Sirrul Bahi, rahasia yang terselubung. Maksudnya apa? Walinya di kota Surabaya ini banyak. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan Surabaya dijaga oleh Allah Ta'ala. Yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami, karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang.